Bencana di mana-mana mereka turun, mereka bantu. COVID-19 mereka turun, mereka bantu. All out, mereka berjuang untuk bangsa dan negara ini. Tiba-tiba mereka dibunuh, dan ini membuat kami keluarganya sangat sakit. Allahu 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 Allah. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Perasaan kami remuk, ini jiwa kami ini semua, karena putra-putra terbaik kami dibunuh tanpa alasan yang jelas, tanpa proses pengadilan, yang kalau dalam bahasa hukum extrajudicial killing. Ini sangat menyakitkan kami semuanya. Sudah habis air mata kami sudah untuk menangisi putra-putra terbaik kami. Yang kami tahu, pihak keluarga, putra-putra kami ini sedang memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan bangsa dan negara ini, sedang berbuat baik, sedang beramal soleh, sedang berbakti kepada bangsa dan negara. Apa yang Anda tahu tentang putra-putra kami? Putra-putra kami, contoh salah satunya, mereka berjuang untuk bagaimana supaya peredaran miras ilegal itu bisa diminimalisir. Dan itu penjualan miras ilegal adalah melanggar konstitusi kita, melanggar hukum kita, dan mereka berjuang itu di KFPI ini, mereka berjuang itu untuk membersihkan penjualan miras ilegal. Mereka berjuang di bidang kemanusiaan. Bencana di mana-mana mereka turun, mereka bantu. COVID-19 mereka turun, mereka bantu. All out, mereka berjuang untuk bangsa dan negara ini. Tiba-tiba mereka dibunuh, dan ini membuat kami keluarganya sangat sakit. Itu yang kedua. Mereka putra-putra terbaik kami. Mereka orang baik. Mungkin kalau ini ucapan dari kami keluarganya, silahkan cross check kepada lingkungannya. Kalau ucapan kami salah, bahwa putra-putra kami adalah orang terbaik yang tidak pernah berbuat kriminal, berbuat jahat pun kepada tetangga, bahkan kepada anjing sekalipun tidak pernah. Tanyakan kepada lingkungan. Wabil khusus putra saya, Faiz Ahmad Syukur, silahkan tanya di lingkungan kampusnya, tanya bagaimana, tanya dosennya, tanya bidang administrasinya, tanya ke teman-teman sekelasnya, tanya yang beda jurusan, kawan-kawannya yang mengenal dia, bagaimana itu keenam mujahid ini. Tanya kepada komunitas silatnya, tanya di tetangganya, silahkan tanya bahwa mereka adalah orang yang baik dan mereka putra terbaik kami. Lalu kenapa tiba-tiba dibunuh? Jadi sangat sakit kami, benar. Ini mohon maaf kalau saya bicara rada-rada emosional. Karena kenapa? Karena saya melihat bahwa negara ini sama sekali tidak peduli dengan terbunuhnya 6 warga negara tanpa proses pengadilan. Tidak peduli sama sekali negara ini. Padahal saya baca di sila yang kedua, bangsa ini adalah bangsa yang berkemanusiaan, adil dan beradab. Di mana kemanusiaannya? Di mana keadilannya? Di mana beradabnya? Jadi kami sangat berterima kasih kepada tokoh-tokoh yang terus menggaungkan proses pengadilan terhadap pelaku pembunuhan ini, pembunuhan biadab dan kejam ini. Artinya terima kasih banyak sebagian umat Islam terus untuk mengungkap agar supaya pelaku daripada pembunuh ini disembunyikan, yang sampai sekarang disembunyikan, itu segera terungkap dan segera diadili seadil-adilnya untuk membuktikan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang berkemanusiaan, adil dan beradab. Para pengelola negara khususnya, ini adalah kasus kemanusiaan yang luar biasa.
Laskar FPI adalah orang-orang yang menjunjung tinggi harkat martabat dan kemanusiaan. Mereka berjuang di bidang kemanusiaan. Sekarang mereka dibunuh secara tidak berkemanusiaan. Ini luar biasa ini. Jadi mudah-mudahan perasaan hancur dan remuknya kami, keluarga yang akan kami rasakan, seluruh keluarga besar kami akan rasakan, ini luar biasa. Satu lagi, keluarga tidak pernah mengizinkan putra-putranya untuk diotopsi, dan ketika dibawa dari rumah sakit kami melihat jenazah putra kami dijahit dari ujung sini sampai ke bawah, ada bekas jahitan. Ini putra kami, bukan anak mereka ini. Dan mereka jangan sembarangan seperti itu, mereka bongkar itu ini. Mereka siksa itu dengan air panas atau apa, saya tidak ngerti. Hancur badannya sih putra kami. Nah, mereka apa? Rumah sakit Sukamto. Hak mereka adopsi putra kami. Siapa yang memberikan hak mereka untuk melakukan itu? Ini luar biasa. Jahatnya luar biasa. Kalau tidak terungkap, maka negara ini jadi negara yang tidak berperi kemanusiaan, negara yang zalim dan biadab. Buang saja Pancasila sudah. Kalau begini caranya, gitu loh. Jadi saya mohon maaf rada-rada emosional karena memang saya dipancing untuk melakukan untuk terus emosi oleh penyelenggara negara, pengelola negara ini. Jadi mohon maaf. Demikian yang bisa saya sampaikan, harap mohon maklum aja. Gitu. Berikut ini hadis yang sangat keras tentang akhir zaman. Dulu agak sulit saya menemukan waktu yang tepat membacakan hadis ini. Sekarang sudah sangat tepat. Bunyi hadisnya adalah, sayakunu min ba'di umara, akan datang sepeninggal aku nanti para pemimpin-pemimpin yazlimun, mereka adalah pemimpin-pemimpin yang zalim, wa yakdzibun, dan zalim mereka juga bersama dengan bohong. Udahlah zalim, bohong lagi. Faman saddaqahum bikadzibihim, siapa yang membenar-benarkan kebohongan pemimpin yang bohong itu, wa yu'inuhum ala zulmihim, dan menolong mereka padahal mereka sudah zalim, tetap aja mau jadi pegawai mereka, tetap saja mau dibayar oleh mereka, disogok oleh mereka, dijadikan sebagai pengacara mereka. Di penghujung hadis apa kata Nabi? Fa innahu laisa minni walastu minhu, aku tidak mengakui dia adalah umatku, dan aku tidak akan pernah mau mengaku bahwa aku adalah bahagian daripadanya. Saya bukan nabi dia. Dia bukan umat saya, kata Nabi. Masalahnya hadis ini bukan hanya berlaku untuk Indonesia. Hadis ini saat ini sedang berlaku di seluruh negara di dunia. Sayakunu min ba'di umara, akan datang sepeninggal aku nanti para pemimpin-pemimpin yazlimuna, mereka itu zalim, wa yakdzibun, dan mereka bohong. Udahlah zalim, bohong lagi. Tukang bohong, tukang bohong, tukang bohong, ya kan? Yazlimun wa yakdzibun. Faman saddaqahum bikadzibihim, orang-orang yang membenarkan dan membenar-benarkan kebohongan mereka. Media nih, media, wartawan-wartawan, para pekerja TV seluruhnya, dari ujung puncak pimpinan sampai ke bawah, walaupun Pak Hajinya, walaupun Bu Ajahnya, tentu dia akan memoles kebohongan-kebohongan yang ada dengan seolah itulah yang benar, kecurangan-kecurangan yang ada seolah itulah yang betul. Faman saddaqahum bikadzibihim wa yu'inuhum ala zulmihim, dan mau menolong mereka di atas kezaliman yang dibuat oleh para pemimpin itu. Tolong menolong dia dari atas sampai bawah, dari bawah ke atas. Siapapun mereka, udah jelas itu bohong, udah jelas itu curang, ya, tetap saja dia menolong. Maka mereka yang melihat kecurangan yang luar biasa, sempurnanya, sogok menyogok, hidup aktif, politik uang dan sebagainya, masuk di situ. Siapapun, apakah pucuk pimpinannya atau bagaimanapun, ya, siapapun saja yang memang mereka dengan sengaja membela, menolong
kecurangan yang ada, kebohongan yang ada, kezaliman yang ada, masuk di situ. Masuk di apanya? Masuk di hadis. Fa innahu laisa minni, dia itu bukan dari kelompok umatku. Kalau begitu, Nabi keluarkan dia, anda termasuk umat saya doh. Kamu tidak termasuk dari umat saya. Walastu minhu, dan aku juga bukan dari bahagian dia. Dia bukan umat saya bukan nabinya. Begitu maksudnya. Udah selesai. Maka ibu-ibu yang kami muliakan, sekarang sudah menjadi sorotan dunia internasional. Ingin membela kejujuran, syahid mereka. Dianggap syuhada. Karena mereka mencoba membela dan memperjuangkan kebenaran. Demi Allah, orang-orang yang melakukan kecurangan itu seluruh mereka adalah maling. Seluruh mereka adalah dan mereka memberikan saksi yang palsu. Dosa terbesar setelah syirik adalah syahadatuz zur. Syahadatuz zur. Syahadatuz zur. Mereka akan membawa bendera khusus nanti. Mereka ditancapkan bendera. Dan bendera itu khusus untuk para orang-orang yang curang dulu di dunia. Mereka itu. Itu dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirat mereka jual, mereka beli dunia. Mereka beli dunia, mereka jual akhirat. Mereka enggak akan dapat tempat apa-apa di akhirat nanti. Orang-orang yang curang. Maka kata Nabi, lastu minhu. Fa innahu laisa minni. Dia bukan umatku. Dan aku bukan nabinya. Dan Nabi mengatakan, wala ya'ti ilayyal hub. Dan dia tidak akan saya izinkan bisa meminum air dari telaga saya. Berarti siapapun yang tidak diizinkan oleh Rasulullah meminum dari air telaganya, maka orang itu dicokok oleh malaikat, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Padahal dia sudah lulus, dia sudah lewat dari titian. Orang-orang yang sudah lewat dari titian itu berarti dia adalah orang-orang orang Islam, tapi nggak bisa minum air, berarti dia dilemparkan ke dalam neraka lagi. Kenapa? Karena dia curang. Karena dia curang. Di dunia orang-orang curang itu mulai empot-empotan sekarang ketakutan. Karena sekarang publik sudah tidak mau lagi dicurangi. Publik sudah bangkit dan sadar bersama-sama. Hasbunallah ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi alhamdulillah insyaallah nanti dengan izin Allah, ketegasan seorang pemimpin yang cerdas ini didampingi para ulama-ulama rabbani yang melihat dengan cahaya Allah, insyaallah Indonesia akan kembali bisa distabilkan. Setelah itu baru ekonomi akan menjadi stabil kembali. Harga-harga menjadi stabil. Semuanya akan menjadi tertib. Keadilan akan kembali tegak. Amin ya rabbal. Pulau Harapan sudah dekat sekali. Sabarlah kita dalam mendayung. Sabarlah kita dalam mendayung. Jangan ribut pula. Jangan kerasak-kerusuk nanti terbalik. Kalau terbalik kapal kita tamat sudah. Enggak jadi. Padahal pulau sudah dekat. Dan nampak sekali kemenangan itu. Maka sabarlah kita. Jangan terprovokasi. Tapi tetap dikawal ketat. Ya. Tetap kita berkorban dan tetap kita berdoa. Tapi masalahnya kita siap enggak menjadi ansor? Ketika orang-orang hijrah kemari, siap enggak kita menjadi ansor? Berat loh Bu, rumah kita akan berbagi dengan para ansor, para muhajirin. Kita harus memberi kepada mereka stok makanan seperti para ansornya di Madinah. Dan itu adalah syarat kemenangan. Ketika muhajirin dan ansor sudah gabung, maka ketika itulah terwujudnya kemenangan. Kayaknya suasana itu akan kembali. Maka berarti kita akan berbagi hidup dengan mereka. Siap tidak siap? Kalau kita orang beriman, pasti kita akan mempersiapkan diri kita.